Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indah Firdaus dengan NIM 1904576. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan materi terkait administrasi layanan khusus. Maka dari itu, silahkan simak dan dengarkan ya materi yang saya jabarkan berikut ini. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Administrasi layanan khusus ini terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yang pertama adalah perpustakaan sekolah, yang mana perpustakaan sekolah ini merupakan pusat sumber belajar. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Layanan perpustakaan bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan cara memberikan kesempatan untuk menumbuhkan sikap senang membaca dalam mengembangkan bakat siswa. Dalam administrasi perpustakaan sekolah ini, tentunya guru juga memiliki peranan dan terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah, yang mana diantaranya adalah yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru, yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli, yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya, yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya susunan koleksi. Yang kelima adalah mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Jenis layanan khusus yang kedua adalah laboratorium, yang merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, ataupun siswa serta orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah dalam seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis layanan khusus yang ketiga adalah usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Guru dalam usaha kegiatan sekolah ini juga memiliki beberapa peranan penting, diantaranya adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan siswa dan melakukan pemeriksaan berkala. Yang keempat dari jenis layanan khusus ini adalah kafetaria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafetaria, warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Karena seperti yang kita ketahui, ketika perut kosong tentunya akan mengganggu konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Tujuan pengadaan kafetaria ini
yaitu ada beberapa hal untuk menyediakan tempat belanja makanan yang terjamin kebersihannya dan makanan yang bergizi. Yang kedua, alat pencegah siswa jajan keluar sekolah, dan yang ketiga adalah alat pendidikan gizi. Nah, jenis layanan khusus selanjutnya adalah sarana ibadah, yang merupakan tempat ibadah lengkap dengan tempat wudhunya. Sarana ibadah ini berguna agar siswa dapat mempraktekkan ilmu agamanya menurut keyakinan masing-masing dan dapat berdoa kepada Tuhannya. Sarana ibadah merupakan salah satu sarana yang menunjang jalannya proses belajar mengajar bagi siswa, karena sarana ibadah itu sangat penting, seperti melaksanakan sholat 5 waktu dan halnya yang berhubungan dengan keagamaan. Selain itu, sarana ibadah juga digunakan oleh guru dan siswa seperti melaksanakan sholat berjemaah, ujian praktek, pelajaran PAI, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam adalah asrama. Layanan asrama diberikan kepada siswa yang jauh dari orang tua sehingga siswa tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya belajar di sekolah tersebut. Layanan asrama ini bermanfaat di antaranya untuk tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok, karena tentunya banyak siswa yang akan lebih mudah melaksanakan tugas kelompoknya ketika dia berada pada satu tempat yang sama. Yang kedua yaitu manfaatnya adalah sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi langsung oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Dan yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Dengan tinggalnya siswa di asrama, tentunya akan membuat anak menjadi lebih mandiri dan lebih disiplin, baik itu terhadap waktu, tingkah laku, dan menjadi lebih bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah koperasi sekolah. Koperasi berasal dari kata ko dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diartikan sebagai berikut, yang merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjaga usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Koperasi sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Yang terakhir dari jenis administrasi layanan khusus ini adalah transportasi sekolah. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Selain itu, orang tua juga akan merasa lebih aman dan tenang jika mereka dapat menitipkan anaknya pada sarana transportasi yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, itulah penjabaran materi pada pertemuan kali ini dari saya. Saya Khofifah Indah Firdaus pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.